Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini di meja servis saya sudah ada handphone Xiaomi Redmi 4 yang short atau rusak IC casnya teman-teman ya. Nah, ini adalah IC casnya di atas soket baterai warna hitam ini ya. Ini kodenya 2611 ya. Nah, awalnya sih handphone ini masuk ke sini ganti konektor cas karena konektor casnya udah rusak. Kemudian saya ganti. Setelah saya selesai ganti, saya coba cas, ternyata dia tidak mau cas, tidak ada indikator cas sama sekali. Kemudian saya raba-raba IC casnya, ternyata panas teman-teman ya. Jadi dia sudah konslet IC casnya. Ini saya coba cas, ini tidak ada indikator cas berjalan. Kemudian saya pegang IC casnya, terasa panas menyengat teman-teman ya. Nah ini, belum seberapa lama saya cas langsung panas teman-teman ya. Jadi ini adalah tersangkanya yang membuat handphone ini tidak bisa dicas. Ini untuk kodenya udah saya pastikan 2611 ya. Ya. Jadi saya akan ganti untuk IC cas handphone Redmi 4A yang konslet ini teman-teman ya. Untuk IC casnya sudah banyak yang jualan di toko-toko spare part handphone. Saya sudah siapkan untuk IC casnya, dan di sini saya akan memastikan bahwa handphone ini adalah short full ya. Saya lepas konektor baterainya, kemudian saya hubungkan titik min plus di handphonenya menggunakan tester seperti ini, naik. Ketika dibalik dia tetap naik atau short teman-teman ya. Dan kasus seperti ini sering terjadi di handphone Xiaomi Redmi 4A ya. Saya sering menemui dan saya ganti, alhamdulillah berhasil teman-teman. Dan hari ini ada kasus yang seperti ini lagi teman-teman. Lepaskan semua soket fleksibel yang menempel di PCB mesin ya. Karena di sini saya akan lepaskan mesin dari kerangkanya atau dari bezelnya. Dan di sini ada cerita unik di handphone ini teman-teman ya. Jadi handphone ini masuk di servisan saya tengah hari sekitar jam 1-an ya. Kemudian saya pastikan bahwa handphone ini harus ditinggal Pak, bilang sama usernya. Ini kalau ganti IC cas kemudian plus ganti konektor cas, ini biayanya 175 Pak. Kemudian orangnya bilang seperti ini, saya bayar 200.000 tapi selesai nanti sore ya. Saya merasa mendapatkan tantangan dan saya harus terima tantangan tersebut teman-teman ya. Ini adalah sedikit cerita dari handphone Redmi 4A ini teman-teman ya. Jadi untuk biaya servis handphone ini itu adalah 200, ganti konektor cas plus IC cas teman-teman ya. Karena untuk servis mungkin variatif ya. Untuk di daerah saya seperti itu, nggak tahu kalau di daerah teman-teman ya untuk ganti IC cas berapa. Baiklah teman-teman, di sini saya udah pasang ke ragum untuk melakukan penggantian IC cas di handphone ini teman-teman. Nah, karena ragumnya darurat, saya gunakan buzzer bekas Nokia untuk kancingnya ya. Sebelum dicabut IC casnya, oleskan flux secukupnya supaya nanti lebih mudah timahnya meleleh ya. Oleskan flux secukupnya. Kemudian nanti kita akan melakukan pembongkaran terhadap IC cas ini teman-teman. Kemudian saya setel blowernya di 350 ya. Ini saya gunakan blower Quick 857D, blower model lama ya. Blower jangan terlalu dekat ujung blowernya. Kemudian setelah itu kita angkat. Nah, sekarang untuk ininya sudah terangkat IC lamanya, dan kita bersihkan sisa-sisa timah yang masih menempel di PCB menggunakan solder. Bersihkan supaya kaki IC-nya rata teman-teman ya. Setelah selesai, kita bersihkan menggunakan sikat dan thinner teman-teman ya. Kemudian saya di sini akan ukur kembali setelah IC-nya terlepas, memastikan bahwa shotnya sudah hilang atau belum. Nah,
Ini saya ukur tidak short ya. Tanpa menggunakan IC handphone ini shortnya hilang, berarti fix benar bahwa yang menyebabkan short di handphone Redmi 4A ini adalah IC casnya teman-teman ya. Nah, ini IC casnya sudah saya siapkan. Nah, sekarang kita akan mulai pasang IC casnya teman-teman ya. IC-nya cukup kecil. Ini dan penggantian IC cas ini saya pernah gagal sekali ya. Jadi kita harus ganti IC cas yang lain karena gagal. Jadi ini saya akan coba saya sediakan satu, apakah nanti bisa berhasil atau gagal teman-teman ya tentunya. Oleskan fluk di PCB, di kaki IC yang ada di PCB secukupnya. Kemudian perlu diingat untuk pemasangan IC harus sesuai dengan letak sebelumnya ya. Jadi titik di situ ada titiknya untuk menandai IC. Itu biasanya ada titik di sudutnya, dan itu kita harus ingat sebelum kita lepas tadi. Tentunya kita harus ingat-ingat titik itu arahnya kemana, karena kaki IC ini persegi 4, jadi kita harus ingat betul teman-teman ya, bukan persegi panjang. Ini kakinya harus nempel dan sesuai dengan titik yang sebelumnya kita buka tadi ya. Jadi kita harus ingat-ingat titiknya sebelum kita buka. Ini tadi udah saya tandai dan saya akan pasangkan seperti ini. Ini titiknya sudah sesuai dengan yang sebelumnya saya lepas tadi ya, saya udah tandai di sebelumnya. Nah, pastikan posisinya presisi seperti ini ya. Kemudian blower, dengan menggunakan blower setelan seperti sebelum saya buka tadi. Jadi setelannya tidak saya rubah, setelannya tetap. Kemudian blower, ya. Untuk teknik blowernya biasanya saya setelah agak terasa menempel, dia agak saya goyang-goyangkan menggunakan ujung pingset untuk memastikan bahwa supaya kakinya benar-benar menempel teman-teman ya. Nah, ini saya ulang blower. Nah, ini videonya ada yang saya potong ya, karena memang untuk blower ini biasanya membutuhkan waktu dan ketelitian ya. Jadi tadi ada sebagian video yang saya akan di sini udah terpasang untuk IC casnya. Kemudian saya akan ukur lagi soket baterainya, dan di sini untuk shortnya sudah hilang ya, tidak kembali short setelah dipasangkan IC cas, dan mudah-mudahan IC cas ini pemasangannya berhasil ya. Cukup sekali teman-teman ya, tidak usah ulang 2 kali. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan rangkai lagi handphone ini ke bezelnya, dan kita akan nanti tes apakah berhasil teman-teman ya. Mudah-mudahan berhasil lah. Cukup sekali pasang ya, tidak usah berkali-kali. Kegagalan melakukan pemasangan IC seperti ini biasanya terjadi satu, penyebabnya karena memang dia kaki-kakinya tidak menempel sehingga dia tidak mendapatkan arus yang diperlukan sehingga gagal pemasangan, atau satu ya. Kedua, mungkin memang pas yang kita pasang IC-nya kondisinya jelek atau tidak bagus teman-teman ya. Dan ini mudah-mudahan IC yang pasang benar-benar bagus teman-teman ya. Pasangkan sesuai dengan kondisi semula. Ini videonya saya percepat supaya lebih cepat ya. Nah, pasangkan konektor baterai dan kita akan mulai tes handphonenya dengan casan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, handphonenya sudah bisa dicas dan di situ ada indikator cas berjalan teman-teman ya. Sekarang saya coba nyalakan handphonenya. Dan handphone bisa dinyalakan.
Alhamdulillah pekerjaan kita untuk ganti IC cas dan konektor cas di handphone Redmi 4A done teman-teman ya. Dan kita tinggal bikin notanya teman-teman. Kita tunggu hingga handphonenya masuk ke home screen untuk memastikan handphonenya benar-benar bisa berfungsi dengan normal tentunya teman-teman ya. Kita tunggu bersabar. Nah, handphonenya sudah menyala dan sudah di home screen. Handphone masih ada indikator cas berjalan, artinya handphone sudah selesai dan kita selesai untuk pengerjaan handphone ini teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kata-kata salah di dalam video ini. Ikuti video saya selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.